Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hayyana ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau qariyal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan berbahagia ini, di Jumat kali ini, marilah kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama yang sempat hadir di kesempatan berbahagia ini di Jumat ini, di dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam di dalam kehidupan kita ini. Maka merugilah jamaah yang berbahagia, di Jumat kali ini ada saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun sahabat kita sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita ketahui bersama, salat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita, kecuali ada unsur atau faktor lain yang menyebabkan kita tidak melaksanakannya ibadah ini. Namun yang berbahagia, sebagai umat yang baik, peduli terhadap sesama, senantiasa selalu mengingat saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu petunjuk, hidayah untuk melaksanakan kewajiban ini di Jumat berikutnya, insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa diberikan suatu sifat istiqomah di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijelaskan di beberapa atau penyampaian dari Nabi Muhammad SAW bahwa ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul hikmah atau manfaat berkurban di bulan Zulhijjah. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa jemaah yang berbahagia, kita sudah lalui secara bersama-sama, ianya adalah bulan Zulhijjah. Kemarin juga kita sudah memasuki bulan Muharram, tapi kali ini jemaah yang berbahagia, izinkan untuk menyampaikan terkait dengan bulan Zulhijjah ini,
karena di dalamnya ada ibadah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Namun yang berbahagia, dalam satu tahun itu ada satu ibadah yang sangat punya peran penting di dalam kehidupan kita. Di samping memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat 5 waktu, tapi yang sangat penting dalam kehidupan kita jamaah yang berbahagia adalah memperbaiki hubungan kita terhadap sesama. Di antaranya di dalam kehidupan kita, mengaplikasikan kita, yang adalah melaksanakan kurban di setiap tahunnya. Jamaah yang berbahagia, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah atau manfaat yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita manakala ingin atau berniat atau sengaja melaksanakan salah satu kewajiban ini, yang ada berkurban. Pertama, jamaah yang berbahagia, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada solat yang kita laksanakan, salah satu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan kurban ini setiap tahunnya. Dan ini adalah merupakan wajib di dalam kehidupan kita manakala Allah memberikan rezeki kepada kita sekalian dalam kehidupan kita ini. Di dalam surah Al-Kautsar dijelaskan, "Fasholli li rabbika wanhar." Laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Belum dijelaskan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki dalam kehidupannya, lantas dia tidak melaksanakan kurban di tahun itu, kata Rasulullah SAW, janganlah mendekati tempat solatku, termasuk solat fardu dan solat sunnah dan lainnya. Keras peringatan ini jamaah yang berbahagia. Tapi insya Allah berikan rezeki dalam kehidupan kita, keluarga kita di setiap tahunnya ini, dan masih ada kesempatan kurang lebih 10 bulan lagi kita bisa menetapkan atau melakukan kelompok kurban. Boleh secara sendiri-sendiri jamaah yang berbahagia, boleh juga secara berkelompok sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Itulah salah satu jamaah yang berbahagia adalah mendekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sifatnya hanya satu kali dalam satu tahun, tapi sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita karena kita sudah berbuat baik terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang berikut jamaah yang berbahagia, apalagi kita dapatkan hikmah ketika kita melaksanakan di antara salah satu ibadah ini, senantiasa sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan syukur kepadanya. Kenapa jamaah Jumat yang berbahagia? Karena Allah selalu memberikan rezeki kepada kita sekalian, maka pantaslah di dalam kehidupan kita melaksanakan kesyukuran itu dengan cara memberikan atau berkurban dalam kehidupan kita ini. Kita berjamaah yang berbahagia ketika kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nikmat itu Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jikalau jamaah yang berbahagia
Allah berikan rezeki tersebut, lantas tidak mensyukurinya dengan cara tidak berkurban, padahal Allah berikan rezeki kepada kita sekalian, maka kita termasuk diancam diberikan suatu azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak kategori seperti ini, dan ini hanya merupakan suatu peringatan atau penyampai kepada kita semua agar senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap sesama lewat berkurban ini. Kenapa jemaah yang berbahagia? Karena sengaja berkurban bisa membantu saudara kita. Diberikan secara hadiah boleh, diberikan daging-daging kita itu kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang tidak mampu di dalam kehidupan kita atau dalam keluarga kita, dan sekaligus juga bisa menikmati para pengkurban yang berniat berkurban di tahun itu. Jemaah yang berbahagia, tanda kesyukuran kita insya Allah kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikut jemaah yang berbahagia, ketika kita melaksanakan daripada ibadah ini, hikmah yang kita ambil atau manfaat kita ambil dalam kehidupan kita, kita mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan suatu perintah juga sekaligus sunnah Rasul. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Allah cinta kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Katakan ya Muhammad, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kecuali dosa syirik. Tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ampunan insyaallah sampai di hari kiamat. Berikut jemaah yang berbahagia, hikmah yang kita ambil ketika kita melaksanakan di antara salah satu ibadah ini, kita bisa meraih takwa pada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas di dalam kehidupan kita. Mendapatkan ketakwaan inilah yang dimaksud adalah kita melaksanakan kurban ini, sesungguhnya dalam Al-Quran dijelaskan bukan darah dan dagingnya, tetapi hanya takwa yang meraih, hanya karena ikhlas yang kita miliki, yang kita niatkan semata-mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meraih daripada ketakwaan ini. Berarti tidak ada ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita jamaah yang berbahagia yang dilakukan secara paksaan, yang dilakukan secara ria misalnya, tidak seperti itu. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa memperbaiki hubungan kita di samping hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga memperbaiki hubungan kita terhadap sesama di setiap tahunnya lewat melaksanakan kurban. Dan insya Allah masih ada kesempatan jemaah yang berbahagia untuk melakukannya. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.